Selamat pagi teman-teman. Ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal yang dimana di sini kami ada beranggota. Yang pertama ada Ipan Kurniawan, yang kedua Muhammad Renaldi Rapik, dan yang terakhir saya sendiri David Harap. Lanjut. Di sini kami mengambil judul dari jurnal yaitu Key Men's Clustering Based Filter Picture Selection on High Dimension Depth. Dan di sini ada 3 penulis dari jurnal tersebut. Yang pertama ada Dewi Pramudi Ismia, yang kedua ada Siren Penhop, dan yang ketiga ada Merit Hop. Dan tahun dikeluarkan pada 1 Maret 2016. Oke, untuk isi jurnal bisa diperlihatkan. Masih di isi jurnal membahas mengenai clustering yang merupakan salah satu metode yang paling efisien untuk penggunaan sederhana dan juga relevan untuk digunakan pada sejumlah variabel. Metode ini digunakan untuk melakukan seleksi fitur yang bertujuan untuk menghasilkan reduksi dataset yang hanya terdiri dari fitur-fitur penting, sehingga memperkecil ukuran data berdimensi tinggi. Oleh karena itu, algoritma memilih fitur mempercepat proses klasifikasi. Oke, lanjut. Oke, untuk jurnal ini ada 4 metode ya. Yang pertama ada metode partisi, ada metode hierarkis, metode berbasis kepadatan, yang terakhir metode berbasis mode. Untuk metode partisi, dalam metode ini proses jumlah objek dibagi menjadi kelompok K, yang dimana K lebih kecil dari N, sehingga cluster harus memiliki minimal satu objek. Setiap objek harus dikaitkan dengan satu cluster saja. Untuk metode hierarkis, dalam metode ini objek dibagi secara hierarkis, yang mana dilakukan dengan membuat struktur pohon dan kemudian mengelompokkan objek ke dalam klaster. Ada 2 pendekatan dalam metode hierarki. Pendekatan pertama bersifat algoritmatik atau bottom up. Pendekatan kedua bersifat memecah belah atau bottom up. Yang ketiga, metode berbasis kepadatan. Metode ini digunakan untuk mengukur suatu klaster, di mana klaster ditumbuhkan hingga mencapai kepadatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu metode berbasis mode. Metode ini awalnya digunakan untuk masing-masing klaster yang dirumuskan data yang sesuai dengan model yang dikelompokkan ke dalam klaster. Data yang sesuai dengan model yang berbeda akan ditempatkan di klaster yang berbeda. Dalam pekerjaan ini, data berdimensi tinggi digunakan. 2 set data yang berbeda digunakan dalam percobaan. Keduanya diambil dari UCI Machine Learning Dataset Repository. Dataset pertama adalah kumpulan data manusia pengenalan aktivitas menggunakan ponsel. Ponsel cerdas yang berisi 7.352 titik data masing-masing dari 5.551 fitur. Proses clustering membagi fitur data asli menjadi beberapa cluster, sehingga partisi dilakukan secara horizontal. Dataset asli diubah menjadi matriks transpose untuk digunakan sebagai input dari algoritma clustering. Gambar 2 menunjukkan pemrosesan cluster yang dilakukan pada langkah ini, seperti pada gambar di bawah ini. Kinerja pengklasifikasian Naive Bayes yang dihasilkan menggunakan dataset asli, termasuk seluruh set fitur diukur. Performa ini digunakan sebagai acuan untuk menilai formasi classifier yang dibangun dengan menggunakan dataset yang dikurangi. Eksperimen ini menunjukkan bahwa menggunakan kumpulan data HR asli untuk membuat pengklasifikasi Naive Bayes menghasilkan 73,76,77% instans yang diklasifikasikan dengan benar dan 23,23% dari instansi yang salah diklasifikasikan.
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk meminimalkan ukuran kumpulan fitur dan untuk memaksimalkan akurasi klasifikasi menggunakan set fitur itu. Jadi dalam percobaan kami beberapa jumlah klaster K mencoba mengidentifikasi yang mana K akan menghasilkan akurasi klasifikasi tertinggi. Beberapa perbedaan K telah digunakan untuk latihan ini, di mana K kurang dari 100, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini. Sebagai K meningkatkan klasifikasi yang salah, persen menurun. Kapan K sama dengan 70, yang merupakan akurasi klasifikasi tertinggi dari dataset HAR. Hasilnya memberikan 83,35% instan yang diklasifikasikan dengan benar dan persentase dari 16,65 klasifikasi salah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ipan. Ya, di sini saya sedikit melanjutkan. Untuk hasilnya sendiri, kita lihat pada tabel 1, performa NIP Bayes Classifier yang dibangun menggunakan Reduced HR dataset. Di sini kami memiliki data yang berupa jumlah fitur, benar klasifikasi, dan salah klasifikasi. Kita lihat untuk HR-nya sendiri di sini adalah pengenalan aktivitas mahasiswa. HR himpunan data. Di sini kami memiliki atribut juga yang berupa atribut benar klasifikasi dan salah klasifikasi, yang masing-masing ada nilainya. Bisa kita ambil contoh di sini. Diketahui untuk jumlah fiturnya sendiri dan dilambangkan dengan F ada 7. Ada 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 dan 70. Dan penentuan nilai K-nya adalah 2. Untuk centroid clusternya sendiri, centroid cluster pertama yang ke-1 kita ambil nilai 69,40 untuk benar klasifikasinya, dan salah klasifikasinya adalah 30,60. Untuk centroid cluster keduanya kita ambil nilai ada 76,81 untuk benar klasifikasinya, dan salah klasifikasinya adalah 23,19. Menunjukkan bahwa secara umum semakin banyak fitur yang dipilih, semakin tinggi akurasi klasifikasi dari model yang dihasilkan. Namun, karena tujuannya adalah untuk mengurangi dimensi data berdimensi tinggi, sehingga beban kerja komputasi berkurang, minimal K dengan akurasi klasifikasi yang layak harus dipilih. Untuk A sendiri, penghapusan fitur rentutan dalam pekerjaan ini, fitur rentutan secara otomatis diwakili oleh fitur yang paling penting, yaitu pusat cluster, yang dihasilkan oleh algoritma clustering, K-means. Hasil ini sejalan dengan fakta bahwa kinerja NIP Bayes meningkat dengan penghapusan fitur yang relevan. Penghapusan fitur yang tidak relevan, eksperimen kami menunjukkan bahwa fitur yang tidak relevan dari kumpulan data asli belum diperhitungkan dalam kumpulan fitur yang dikurangi. Ini karena fitur yang tidak relevan berada jauh dari fitur lain di klaster. Selain itu, hanya centroid dari klaster yang di akhirnya diambil untuk membangun model klasifikasi, sehingga tidak ada untuk kesimpulannya sendiri, kami persilakan untuk saudara David. Oke, kesimpulan dari presentasi kami review jurnal itu karena beban kerja komputasi tinggi yang diperlukan untuk memproses data berdimensi tinggi, banyak upaya telah yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dalam laporan ini ditemukan bahwa pengelompokan KIMES dapat digunakan untuk pengurangan fitur
yang mana dikarenakan untuk mencoba pengelompokan fitur serupa menjadi satu klaster. Fitur serupa dapat diwakili oleh satu fitur perwakilan, yang selanjutnya nilai dari fitur-fitur tersebut berada dalam klaster yang sama, yang dapat direpresentasikan dengan nilai centroid cluster. Karena centroid diukur dengan mean dari semua fitur dalam cluster. Menariknya, menggunakan centroid cluster sebagai perwakilan dari seluruh rangkaian fitur yang menghasilkan akurasi prediksi kelas yang tinggi. Fitur yang tidak relevan dengan prediksi kelas secara otomatis tidak diperhitungkan dalam prediksi kelas karena fitur tersebut terletak di tepi cluster dan bukan merupakan pusat cluster. Eksperimen ini dapat diperluas ke berbagai dataset dengan tujuan yang memahami sensitivitas dan sifat data yang dianalisis. Namun dengan meningkatkan pertumbuhan data dan kebutuhan akan mengklasifikasi online, pemilihan fitur harus lebih ditekankan. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah dan juga kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.